عنا وهو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا sallallahu alaihi wasallam hadis wa tibil qurbi halamin guru kita al-qaram wa muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Firdaus Kencana sudah berada di tengah-tengah kita. Itu marilah kita mulai saja bacaan kajian dan pengajian kitab tafsir Jalalain. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru bi rusulihim. Dan berkata orang-orang kafir di rusulihim kepada para rasul mereka. Lalu bijannakum. Niscaya kami akan mengusir, mengeluarkan kamu min ardina dari bumi kami. Allah tahu junna atau supaya kamu kembali dan kembalilah kamu. Aila kasirunna menjadilah kamu bimillatina pada agama kami. Memang target orang kafir bahasa kebangsaan yaitu non-muslim. Berkata orang kafir kepada para rasul mereka, lalu rijannakum, niscaya kami akan mengusir kamu min ardina dari bumi kami. Allah ta'udunna atau kembalilah kamu, jadilah kamu bimillatina dinina pada agama kami. Jadi targetnya dari sana walan tardo anka yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahu. Yahudi Nasoro nggak akan senang hati, nggak bisa satu hati dalam kita, sehingga kamu mengikuti agama mereka. Nah ini orang-orang kafir ini, kalau kamu tidak niscaya kami akan usir kamu dari bumi kami, atau kamu menjadi segala agama dari kami. Auha ilaihim rabbuhum, maka memberi wahyu kepada para rasul rabbuhum Tuhan mereka. Apa kata Allah? Lalu likan zalimin. Target orang kafir tadi, pertama dia akan mengusir kepada para rasul yang membawa agama, membawa mendakwakan agama, atau kaum itu menjadi seagama dengan mereka. Maka Allah memberikan wahyu pauha ilaihim rabbuhum, maka memberi wahyu Allah kepada para rasul rabbuhum Tuhan mereka. Lalu likanna, wajib tidak ditambah lagi itu sakilah bahasa Sunda tadi, niscaya mereka nggak rusak ain kabarannya kayak gitu. Karena pasti kepada siapa? Al-zalimin, pada orang-orang zalim. Jadi Allah membahagikan kepada para rasul dengan ucapan kaum tadi, orang-orang kafir kepada para rasul, kalau tidak diusir dia harus seagama dengan mereka. Allah firmankan, pasti kami akan rusak orang-orang yang zalim. Waladus inannakumul ardo, niscaya kami akan nempatkan kamu bumi ayat Allah bumi mereka mimba'dihim ay ba'da hila mimba'di hila halakihim, setelah rusak yang mereka. Jadi makanya Allah itu kalau sudah menghukum orang itu buminya yang rusak, maka orang yang berbuat maksiat berarti berbuat kerusakan di muka bumi. Sebab apa orang berbuat maksiat terhitung daripada orang yang merusak di muka bumi? Sebab Allah kalau sudah menghukum itu adalah buminya yang dihancurkan, dibalikkan ke dalam. Dari yang demikian itu pertolongan warisul ardi, dan menerima warisan bumi, lima khofa maqami,
wa irasul ardi dan menerima warisan bumi bagi orang yang takut kepada makomku, ay makomahu makomnya baina yadaya di hadapanku. Wa khofa wa'id dan sian dan sakit dan takut mereka dan takut orang itu wa'idin wa khofa wa'id akan jadi itu yang pertama juga dibuang wa khofa wa'idi bil adab dan siksa wastabtahu dan mereka minta pertolongan Islam sore Rasul minta pertolongan para Rasul billahi kepada Allah ala qaumihim akan mengalahkan kaumnya. Karena kaum para Rasul dulu kalau sudah kaumnya itu sudah kebangetan langsung minta kepada Allah supaya hukum saya. Tapi Nabi kita mengorbankan manusia. Biasanya orang-orang bapak-bapaknya beriman barangkali nanti anak-anaknya, anak ketiga, cucunya dan seterusnya. Kata Jibril, seandainya aku diperintah oleh Allah untuk menghancurkan atau menghukum orang-orang toib, sekarang juga aku akan angkat martabat apa aku akan angkat luhur, aku akan cabut luhur, aku akan timpahkan pada orang toib. Tapi Nabi Muhammad itu tidak memberikan kesempatan untuk bertindaknya Jibril. Nah, itu artinya saking sayang kepada umatnya. Bagaimana Rasul yang dulu selain Nabi Muhammad? Nah, selalu artinya apabila kaum sudah terlalu kebangetan maka apa yang itu minta kepada Allah sudah dirusak saja. Maka di sini pas tahu dan minta pertolongan al-rusul para rasul billahi kepada Allah ala qaumihim akan merusak kaumnya. Wa khaba kullu jabbarin dan rugi setiap orang yang gede ay mutakabbir orang yang takabur an taatillah dari taat kepada Allah. Anini yang banget menginginkannya ay mu'adinin yang membangkang lil haqi kepada hak. Jadi kerugi setiap orang yang gede itu sudah tak ada buku kecil seperti buku pendek rasa tinggi gubernur itu ada bunga. Takabur yang takabur anto hatilah dan doa kepada Allah adilin lalu banget inkarnya dirhaki kepada hak miwaraihi di dari belakangnya ay amamihi atau di depannya. Siapa itu? Jahannam, neraka Jahannam. Jadi miwaraihi di belakang orang yang ingkar, ay amamihi di depan orang yang ingkar, Jahannam, neraka Jahannam. Ya dulu hak akan masuk orang yang ingkar hak kepada Jahannam. Wa yusqa diminum biha di neraka Jahannam mima'in shadid dari air nanah yang mengocor. Minumannya bukan minuman yang segar, minumannya itu adalah air yang mengocor atau ma yasiru min jawfi ahli nar. Perkara yaitu air yang mengalir yang muncul dari perut ahli neraka. Mukhtalifan campur bilqaihi dengan nanah wa dami darah. Jadi solid itu adalah nanah campur darah. Minuman siapa? Minuman orang yang berada di neraka Jahannam. Ya tajarrahu menelan Allah sudah. Ya tajarrahu Allah menelan orang yang ingat akan itu air. Menelan ya tajarrahu menelan orang yang ingkar akan itu air yang mengalir dari perut akhir neraka, itulah nanah bercampur darah. Ayat dariku menelan orang yang ingkar akan itu air marratan ba'da marrah, satu kali ba'da setelah satu kali. Apa dasarnya? Lima raratihi karena pahitnya sodid. Jadi sodid itu nanah campur darah. Tapi ternyata segitu kagak enaknya, tapi lebih banyak peminat neraka. Gitu. Kata Nabi, apa itu? Ada jannatu. Itu kupatil jannatu bil makari, kupatil nabil ladzati wasyahwat. Diliputi surga rasa dengan rasa kekambuhan,
diliputi neraka kita tersebut. Tiga hajangan, tiga enakan, dan gitu. Peminatnya luar biasa. Ini sampai seperti ini, minumannya adalah solid, malah yang bercampur darah. Walaya kadu yusiku, hampir tidak bisa menelan orang yang ingat antikan akan itu solid. Yadari luhu mengasukkan orang yang ingat akan itu solid itu karena jeleknya. Ya iya tuh kalau jabonana hampir tidak bisa menelan saking itu. Apa itu likubihi karena jeleknya solid, wa hati dan jembernya solid. Ya ini mau gak mau, ya gak mau dituangkan kan, ya gak dituangkan. Ya yang maksudnya kalian sampai mau menelan wala ya kadu sudah ada deket-deket dari hampir tidak, hampir tidak bisa menelan si anginan orang yang ingkar akan itu solid. Ya dari luhu masukkan sihiran akan solid, hampir gak bisa. Apa dasarnya dikubihi gak ada jeleknya sambil begitu sesuatu tapi baik dimati kira-kira gitu. Wakala hati dan jembernya solid. Wayakihil mautu datang kepada orang yang anit al mautu mati ay asbabuhu sabab-sabab mati. Al-Muqadiyatu yang minta lahu kepada orang yang anit min alwa'il adab dari macam-macam sisa min kulli makanin dan setiap tempat. Wa ma huwa bimayyit dan tidaklah orang kafir itu yang mati wa min waraihi dan di belakangnya ba'da zalikal azab setelah itu sisa. Wa ma huwa yang yumitu wa ma huwa bimayyitin dan tidaklah orang kafir itu mati di dalam neraka sebab hidup kagak mati kagak. Sebab apa? Sebab di mana di neraka jahanam khalidina fiha kekal selama-lamanya. Nah kemudian di mana ayat yang lain kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Terkala habis darah dan dagingnya habis, kemudian maka jairan tambah dijeos lagi neraka, tubuh lagi jeos lagi. Kullama nabidat juluduhum dan terkala matang habis tuh kulit-kulit mereka. Kullama nabidat juluduhum badalnahum kami gantikan itu kulit ghayraha kulit yang lain. Habis tubuh terbakar, tubuh lagi, jeos lagi, habis lagi, jeos lagi. Itu khalidina fiha. Azabul ghalid mewara ini di setelah ba'da zalikal azab di belakangnya itu yakni setelah itu siksa azabul ghalid siksa yang berat. Al-qawiyun itu qawiyun yang kuat, muttasilun yang nyambung. Artinya mutasi terus menerus siksa yang beri. Pada juga dalam surat ya Allahumma ajirna nar, Allahumma ajirna nar, Allahumma ajirna nar, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fa hayyina rabbana bis salam, wa adkhilna jannata daras salam, kama rabba rabbana wa ta'ala ya dzal jalal wal ikram. Kata kita berlaku yang siap itu tidak. Iya. Di sholat Allah atas sahabat Allah majidina gitu. Masya Allah. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim. Berulah sifat orang-orang kafir kepada Tuhan mereka. Itu mubtada dan bermula. Wa yubdalu dari badalan minhu daripada mubtada siapa? A'maluhum. Yakni amal mereka. Jadi bermula amal-amal orang kafir as-sholihatu yang soleh kasih lagi seperti silaturahmi. Dan orang kafir tidak ada silaturahminya. Soleh itu teh wasalakotin sodakohnya tidak ada intifak, tidak ada manfaatnya.
istadat banget niup bihi kepada itu debu arrihu angin biyaumin asif di hari yang angin kencang aisyari umumirin banget menggelembungnya angin. Jadi amal orang yang kafir, orang yang kufur, amal yang baiknya itu adalah seperti silaturahim, sedekah dan lain-lain sebagainya. Di alamil intifak tidak ada manfaatnya pihak itu dengan semua amal-amal tadi. Itu seperti apa? Seperti debu. Kemudian angin niup kepada debu pada hari angin kencang. Jadi amal orang kafir seperti itu. Apa dasarnya? Emang gak ada iman. Sebab yang namanya amal soleh itu yang punya pahala itu kata Nabi al-amalus soleh maka Nabi al-mati asya. Amal soleh itu perkara yang didasari 4 perkara. Pertama al-iman, kedua wal ilmu kata Nabi, yang ketiga wasobru, yang keempat wal ikhlas. Nah maka di sini kita kalau bicara masalah ikhlas, ya takut-takut perbuatan kita banyak yang kurang ikhlas sehingga menjadi pahala. Menurut kita rasa kita banyak, ada juga pahala kita tapi ternyata ini kagak ada ikhlas. Cuma yang paling aman ke sholawatnya kita mah. Yang aman ke sholawat, ke sholawat bukan orang masih ada pahalanya juga. Luar biasa sholawat. Maka saya mengingatkan terus sholawat kita amali itu bareng-bareng begitu ceritanya. Supaya apa ya? Supaya apa dampak dari sholawat ini pokoknya Allah akan sejukkan. Kata orang yang sering keluar negeri yang paling subur di Indonesia, Amerika, kita mau belakang dari pilih jalan dua makanan itu. Ada mana nasi cuma beli doang. Tapi kalau di kita sekolah nasi doang sebelum masuk ada. Kenapa ini? Oh ini karena kita ini dari dampak sholawat yang dibaca di Indonesia ini paling ramai Maulid Nabi dirayakan di Indonesia. Lagi sehingga subur tentang makanan bukan biasa. Begitu maka kenapa didorong kita di sini pertama yaitu istighfar, kedua adalah membaca sholawat. Nah kita menjaga-jaga jangan sampai namanya amal rasa kita ada juga gitu kan. Yang jadi harapan kita ini ada ikhlas misalnya. Jadi amal perbuatan yang mempunyai nilai pahala apabila ada iman. Kedua ada ilmu. Ketiga ada sabar. Keempat ada ikhlas. Nah gitu. Tapi kenapa di sini? Nah sholawat itu nggak perlu ikhlas kita. Karena sahabat bertanya ya Rasulullah, itu harus khusyuk dalam sholat itu. Kata Rasulullah, pokoknya sholawat dibaca, nggak usah khusyuk, nggak usah apa, syukur sih bisa khusyuk dari yang kita mana. Nah sholawat itu kagak ada sama sekali, nggak ikhlas itu sholawat ada pahalanya. Kenapa? Karena dilihat daripada perintahnya itu beda. Jadi unik itu. Kan Allah perintah yang lain, Allah memulai. Kita suruh sholat, Allah melarang sholat. Kita disuruh zakat, Allah tidak menzakat. Kita disuruh pergi haji, Allah tidak masuk ibadah haji. Kita disuruh kita apa sebagai Allah tidak. Tapi sholawat itu coba. Sebelum Allah mulai dan malaikatnya, kita disuruh untuk bersolawat. Itu uniknya itu pemerintah. Maka di sini sholawat itu tidak ada mubazirnya. Dia akan menjadi pembelaan hukum nanti di akhirat kalau nasib kita yang begitu amalnya ditimbangkan dan berada ke kiri. Tapi kita punya sholawat. Dan sholawat itu berkahnya itu karena kita dari hidup kita, butuh rumah kita dan hiburan kita juga dengan sholawat yang kita amalin ini akan mendapatkan imbas daripada sholawat kita. Maka di mana gula untuk mempertahankan keselamatan negeri kita, daerah kita supaya barokah, satu istighfar, kedua sholawat. Wa ma kana wa ya'dimahu wa antabihim wa ma kana wa ya'dimahu wa hum yastaghfirun. Allah tidak sekali-kali menurunkan bencana pada satu kaum sedangkan kaum Muhammad berada pada itu kaum. Berarti bersolawat. Yang kedua, wa ma kana wa ya'dimahu wa hum yastaghfirun. Allah tidak sekali-kali menurunkan bencana pada satu tempat, maka di situ karena di situ kaum banyak orang-orang yang baca istighfar. Kapan istighfarnya? Yang tempat yang bagus adalah
termasuk dalam Al-Quran wal mustaqbilina bil ashar, istighfar waktu sahur. Yang sisa daripada kita sholat tahajud, kita sholat sunat taubat, istighfar itu. Subhanallah kan atas sahur wajib, patuh mulai ibadah. Kita pengen mak istighfar kita lagi, istighfar diri kita dan juga kedua orang tua kita. Sahur wajib diwadaya, sahur wajib diwadaya, sahur wajib diwadaya, gitu. Dan itu enteng nanti rasanya itu hidup itu enak kelihatan. Jadi satu istighfar, dua sholawat. Kita supaya banyak sholat sallallahu alaihi Muhammad. Nah itu. Jadi makanya kalau kita lihat ikhlas gitu, takut di mana amal kita. Ya kalau kita kembali kepada tasawuf, takut banget artinya ada di situ ada ikhlas. Nah kemudian dasarnya iman. Kalau iman pasti percaya, tapi cuma percaya belum tentu iman. Kalau cuma percaya nggak melakukan, ya nggak iman. Artinya orang yang tidak melakukan sholat, karena ciri khas mukmin adalah sholat. Jadi orang kalau sudah sholat emang nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Memberi bocah, mau kasih biaya anak belajar, nah itu. Cuma artinya kita perempuan kaum wanita mah ada keuntungannya. Seandainya dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin tahajud, rajin ngaji, kemudian punya suami dan juga sholat, misalnya. Nah itu dia masuk ke surga, suami surga neraka. Tapi kalau buat perempuan nanti, suaminya rajin ibadah, dia rajin tahajud segala macam beramal soleh, tapi istrinya yang ke surga ya ke neraka, suami juga. Gitu. Kalau perempuan itu mah, jadi untuk dia perempuan saya masih itu. Kan ada yang perempuan juga, masya Allah. Lakinya kalau supaya itu muda-muda. Jadi ciri khas mukmin sholat. Jadi orang yang tidak sholat tidak termasuk mukmin. Begitu. Tapi tetap hebatnya masuk bayarin. Gitu. Itu jadi kewajiban kita. Jangan melihat orang masuk bayar apa masuk bayar. Bayar kalau tidak. Nah, sebab tadi imam yang ciri khas mukmin adalah sholat. Kan ketika di neraka Allah berfirman dari sana malaikat, masa hukum disakor? Apa sesuatu kamu berada di neraka sakor? Apa yang jawaban orang yang lagi ngojek di neraka sakor? Rahnaku minal musallin. Dan gitu. Kami tidak pernah sholat, tidak melakukan sholat. Walau untuk masjid dan seterusnya gitu. Nah di sini tafsirannya itu rahnaku minal musallin, rahnaku minal mukminin. Berarti mukmin itu adalah ciri khas iman adalah sholat. Siapa orang itu kalau nggak sholat, keadaannya jadi apa-apa sih. Kemudian para jalan maka menjadikan angin akan itu debu habaan mansuro, debu yang dialurkan. Dengan artinya sebagaimana ada debu ditiup angin itu amal orang soleh, orang kafir, orang yang tidak beriman yaitu seperti debu ketiup angin, renang saja. Contoh misalnya, contoh ini kan yang menjadikan apa yang penemu listrik itu kan Edison namanya kan. Kalau Edison itu orang yang beriman, maka setiap apa yang dimanfaatkan hasil penemunya ini kan tidak berpahala. Kalau dia beriman, kalau dia beriman, cuma bermanfaatnya di dunia saja, tidak ada seperti haba mansuro. Layak biru tidak puasa orang yang ingkar alaihi atas itu roman. Wal ma'ruf wal mutada. Layak diruna mereka orang-orang kafir tidak mampu, tidak puasa mimma kasabu dari apa yang mereka perbuat. Ay amilu memperbuat orang kafir di dunia. Contoh misalnya berjaya banyak banget itu peninggalannya. Ya itu kartu lampa itu siapa yang buatkan Belanda itu kan, bukan sedikit itu Belanda kerjaan dan peninggalannya di kita. Kan gitu, ya sampai saat ini kereta, gitu. Kemudian dari apa namanya yang kerjaan proyek segala macam orang kereta itu, ya iya. Dari akhir sampai penangkan itu kan kerjaan itu bukan sedikit. Cuma kita kalau nggak dijajah sama Jepang nggak pinter kita. Untuk di Jepang kita di apa namanya dididik, gitu, dididik perang. Nah gitu, Jepangnya kecolongan sama kiai kita. Dia hanya membutuhkan kita. Kenapa? Untuk mengamankan dalam negeri pasukan sarung direkrut. Nah gitu. Dan dianggapnya orang harus rebek itu udah nggak ngerti politik, paling nggak bisa bina gitu. Ada di perang akhirnya, gitu perang udah berhala
saya fotokopi dan selesai itu. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin sholatan turbiha sholat Quran ini. Allahumma sholli ala Muhammad sholatan turbiha berubah ikutin kafiri ya Allah. Dengan berkah sholawat, dengan sholawat ini semoga engkau tibakan di hati orang kafir berubah rasa takut. Jadi Islam dari dulu bukan karena kekuatan fisik. Islam menangnya kalau orang kafir dikasih takut oleh Allah. Begitu. Sebab doa Nabi itu pertama umatnya jangan sampai mati jangan kalah dengan musuh. Itu doa Nabi. Diterima oleh Allah. Yang kedua doa Nabi sambil sujud minta kepada Allah umatnya jangan mati dalam sebab kelaparan. Kita kaitkan dengan sholawat kepada Nabi. Sampai kata Nabi orang yang 500 kali baca sholawat apa saja penting itu sholawat tidak akan dapat pakai selama-lamanya. Begitu dijamin oleh Allah. Contohnya dalam banyak maulid di Indonesia banyak orang subur dalam makanan. Begitu kan sholawat. Pantas itu ayo sholawat sejuk di Indonesia sholawat kayak gitu. Enggak akan bakal itu. Nah itu jadi sholawat lagi anjuran ya kepada masyarakat ya supaya karena ini bacaan yang sangat sederhana gampang dibaca sama orang pada maghrib pada itu kayak gitu. Berapa orang namanya? Kata saya jangan kita andalkan cuma hidup itu ada dalam tenaga sebab semakin tua tenaga kita semakin ini. Tapi kalau baca bacaan maka semakin tua semakin tajam bacaan begitu. Dan juga di mana dengan sholawatnya di awal ini yaitu untuk bisa Allah memberikan supaya Allah itu memberikan keistimewaan yang secara khusus. Jadi orang itu bisa naik martabatnya bukan dengan sholat yang wajibnya, bukan dengan sholat Quran yang wajibnya, adalah dalam melaksanakan yang sunnah-sunnahnya. Itu bisa kurang manfaat apabila tidak yakin sama sembahyang sunnah, terutama sembahyang qobliyah. Jadi qobliyah, ba'diyah, yaitu. Nanti qobliyah itu kan nanti ada mu'akkad, ada doa mu'akkad. Yang doa mu'akkad itu kalau sembahyang subuh zuhur, qobliyahnya itu kalau 2 rakaat doa mu'akkad. Kalau kita laksanakan 2 mu'akkad dikerjakan, boleh mu'akkad dikerjakan. Nah gitu. Kalau ba'diyahnya 2 rakaat cuma mu'akkad. Kemudian kalau kita kerjakan lagi 2 rakaat lagi itu boleh doa mu'akkad. Kalau cuma 2 cuma mu'akkad. Kemudian asar itu qobliyahnya mu'akkad. Kalau 2 rakaat, kalau 2 berarti mu'akkad dan doa mu'akkad. Maghrib qobliyahnya mu'akkad, ba'diyahnya mu'akkad. Makanya kalau udah sore langsung ke maghrib jangan qobliyah dulu. Nah gitu. Kemudian yang qobliyah isya itu qobliyah itu ba'diyah itu mu'akkad, qobliyahnya ba'diyahnya mu'akkad. Nah gitu. Kemudian subuh, qobliyah subuh itu 2 rakaat mu'akkad. Paling gede pahala yaitu qobliyah subuh. Sampai tadi mengatakan siapa orang yang sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih berharga daripada dunia serta isi. Penjelasan Nabi yang mengungkapkan. Begitu. Nah kemudian nanti ada nawafil. Nawafil itu ada yang rawatib, ada yang doa rawatib. Mana yang nawafil rawatib? Ya tadi sholat sunnah tadi. Qobliyah ba'diyah itu. Kemudian apa lagi? Ada nawafil itu doa rawatib. Mana yang doa rawatib? Seperti witir. Witir maka harus tas sembahyang isya, tas qobliyah ba'diyah isya. Witir mah ya afdal malam. Artinya untuk apa? Ya untuk sholat setelah kita sholat tahajud baru sholat witir yang bagus. Kalau kita nggak bisa menjamin malam-malamnya, langsung deh ba'diyah witir. Wah pokoknya kalau sunnah dikerjakan, pokoknya kalau dihantar oleh Allah secara khusus bisa menang dalam Quran juga kita kayak gitu. Jadi apa ini? Kemudian sunat-sunat yang nawafil tadi doa rawatib, tahajud, nah gitu. Walaupun cuma 2 rakaat, nah gitu. Terus tahajud dilaksanakan. Ditambah lagi apa? Ditambah lagi yaitu sholat duha. Nah, itu. Apalagi yang butuh Allah memberikan keistimewaan secara khusus tidak pada orang lain, yaitu adalah banyak yang baca sholawat pada Nabi. Nah sekarang punya wirid apapun kalau sholat sunat nggak yakin mau apa aja untuk wirid gitu. Jadi artinya supaya orang teh kalau dari mikir bukan begitu apa yang dibaca kan ilmunya artinya ikutin saya. Nah gitu.
Ya gampang-gampang kita kasih, tapi ini adalah kalau memang banyak luar biasa, subur kita. Kita lanjutkan, layak diruna orang-orang kafir tidak mampu mimma kasabu dari apa yang mereka kerjakan. Amilu yang mereka perbuat di dunia. Banyak orang-orang kafir itu karyanya yang ditinggalkan. Dibakar, sedikit itu, yang masih bisa dimanfaatkan. Lalu Belanda panggil juga Belanda apa aliran sungai itu kan, yang dipertimbangkan. Kita makan zaman virtual itu malah kecil juga, gitu kalau dulu Belanda memang suka jadi ini juga. Kalau kita makan dulu di Rusa Rojati, karena jadi makanya kita meledak jadinya banyak air. Layak itu lalu sawaban, tidak mendapat orang-orang kafir baginya itu sawaban ganjaran. Kenapa? Li ada misatihi, karena tidak ada syarat ganjaran. Apa tadi? Iman, ilmu, sabar, ikhlas. Iman, ilmu, sabar, ikhlas. Sabar di dalam melaksanakan doa. Oh, ternyata kita ingat dalam melaksanakan doa yang berusaha yang berburu bahan. Iya. Apalagi yang nama usia modal kayak kita, udah jangan juga nekat, baik kalau kita sembahyangkan. Kamu udah juga nekat, kok betul itu kan? Betul sekali dulu tuh kamu apa ya maksud ya? Tapi malah saat di sunat itu di rumah, kalian melihat pahala sunat di rumah. Kalau kita di rumah malah lagi, nah gitu. Usaha kapan dulu ada dikir sunnah, ada dikir fadilah, dikir sunnah itu ya sholat kita dikir sunnah itu namanya. Kalau ada orang sampai jam itu istighfar kakak, terus sambil Quran lah ya, itu orang namanya sunnah nggak ditinggalkan, fadilah yang dikerjakan. Yang bagus setelah itu baca Quran, ada pahalanya. Ya tapi ini dulu yang disuruh, ini mah yang disuruh kalau dikerjakan, yang kagak disuruh dikerjain. Gitu. Jadi ada batasnya, ada dikir sunnah, ada dikir fadilah. 27 pasal 23 satu anak satu kedua adalah hukum gitu. Kalau kita punya apa rumah kita sejuk, enak, damai, bacanya pagi-pagi dengan 17 ayat, 5 ayat yaitu alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun 5 ayat. Kemudian di belakangnya setelah apa ayat kursi 3 ayat tuh sampai ayat kursi 3 ayat di belakang jadi 8. Kemudian adalah dari Muhammad sampai kafirin ayat surat Al-Baqarah 3 ayat dan 11 ayat pagi dibaca kalau dibaca itu segar banget gitu. Ya. Membuat kita kasih sejuta atau bagi dia gitu. Dan pertama cuma tanya dulu ya. Asal kita lihat dapurnya aman tuh itu bagian kan enak. Enak ya. Lihat aman kita lihat alhamdulillah luar biasa. Sebenarnya orang tidak tergantung mainkan apa dalam masalah hidup itu pandai memainkan ini coba. Luar biasa. Cuma yang wujudnya yang harus kita miliki. Ya kalau kita pengen masih sudah Ramadan kepengen Ramadannya. Jadi benar biasa Haji, enak benar Haji. Pas kayak pahala dia maju. Zalika bermula yang demikian itu amal kafir, amal orang yang kafir buat dolar. Mereka itu yang sesat. Al-ba'id yang jauh. Dolar al-ba'id. Kalau sasar dari jalan mungkin cepat atau lama bisa ketemu titik. Tapi orang kalau salah akidah semakin jauh malahan ketemu titik. Gitu. Alam taro, alam tajil. Apakah kau tidak melihat? Ya Allah, siapa yang kaya kau? Allah bahwasanya Allah khalaqas samawati wal ardh. Sungguhnya Allah telah menciptakan. Jadi ada khalaqo, ada jalan. Kalau khalaqo menciptakan dari ada jadi ada. Kalau jalan melanjutkan. Seperti wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Jadi wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah itu apabila berhubungan suami istri. Kalau berpacaran itu enggak ada betul. Tapi dibalut dengan kasih sayang itu rahmah. Dari akhir nenek bermawadah lagi itu ada rahmah. Ya kalau sudah dibalut dengan rahmahnya berdekat dan kawan kalau itu masalah awal ada rahmah. Ini bikin gua bukan bikin ini bikin. Kalau mandi
Badi sama pator sama. Badi sama pator sama. Apanya? Badi sama pator sama nggak dengan kolak? Oh itu Badi sama kalau tadi artinya pator sama dua. Iya. Kalau tadi artinya menciptakan Allah tanpa analisa dengan kun bayarannya. Jadi kalau itu ada proses. Badi bersama wajah. Iya, tadi bersama wati. Jadi Allah yang menciptakan dalam kandungan bumi tanpa analisa. Kalau tadi itu. Nah itu. Kenapa kita dulu? Kalau kita udah tahu dulu di arsitek tinggalkan dulu. Allah maka ada dengan kun bayarannya. Kemudian kenapa Allah ciptakan Allah menjadi kepala samawati wal ardi sittati ayyam. Padahal tidak ada Allah saya ayat berlaku kun bayar. Apabila Allah menghendaki sesuatu maka Allah turunkan jadi kamu bayar jadi. Kenapa Allah bikin langit dan bumi? Yaitu 6 hari kan gitu. Serta isinya 6 hari ini mendidik kita hambanya bahwa hidup itu proses kan gitu. Jadi kalau itu kan tidak ada proses itu. Prosesnya apa sih? Pernikahan, ketentraman, hubungan suami istri, hubungan suami istri baru ada mawaddah, wajah ada bainakum mawaddah. Yang mawaddah cinta kasih yang hubungannya dengan biologis. I love you, you love me, Mila, man, you love me. I love you, you love me. I belong to you, you belong to me. Kata berjamaah begitu. Ganggu. Ini bilang dulu. Luar biasa. Iya. Jadi proses makanya gitu. Saya sekali itu makanya Allah ajak wasa dalam upaya satu detik menciptakan langit dan bumi. Kenapa ini menyentuh kita? Kita kan pernah prosesnya pertama kali dulu, yang gitu, menikmati bulan baru. Karena pertama kita pikirkan, ya pengen masak-masakan gitu ya, dibojokan gitu. Proses selamanya, lama-lama gitu kan, nah gitu. Lama kita anak gitu, ngumpul gitu, 6 bulan yang itunya. Di pasir. Bodohnya setahun 40 bulan itu kan gitu. Terus sampai akhirnya begitu. Hai, kan akan begitu. Itu kan akan berproses. Daripada tahu-tahu begitu hidup senang baik, masa kalau hidup dan apalagi hidup yang gak mandiri, kalau memang harus kemandirian gitu sekarang. Mau menjaga siapa ya? Orang boleh punya mertua gagah-gagah. Hanya tadi kan gara-gara tadi ada mertua tidak akan baik. Sawahnya gagah. Iya, begitu. Karena memang bukan diri. Pantas ungkapan daripada Ibnu Khaldun kan apa? Laisa fata mayyaqulkan abi, walakin fata mayyaqulha anaza. Bukan yang mengatakan bapak saya anu gitu kan, bapak saya jenderal, bapak saya kiai. Akan tetapi pemuda yang mengatakan anaza ini adalah karya saya. Begitu ceritanya. Nah, Allah ini mengajarin kita supaya berproses, jangan kalian buru-buru. Gitu. Biasanya orang kalau belum apa-apa, udah sukses, muda-muda udah sukses, umurnya sudah pendek. Iya, banyak pun dia orang. Begitu manjur, ya meroket gitu kan. Ya kalau udah saya uji aja itu luar biasa. Uji bersupratasan untuk dikenal, kepala-kepala segala macam. Orang ini kotor sama uji. Tapi itu, bagaimana ketika usia 40 tahun dipanggil oleh Allah. Kita nggak dikasih umurnya bahkan 80 tahun, dari ahli gitu-gitu aja gitu. Begitu. Jadi itu sadar ya juga kita. Dan tadi harapan kita dengan apa hikmah daripada sunnah kita kerjakan dari mulai sholat, tahajud, atau ini selama kita milihkan, insya Allah Allah akan memberikan nikmat ayat ini amil maksus, nikmat secara khusus. Contohnya kata saya Pak Habibie, satu-satunya umat Islam yang bisa menciptakan kapal Pak Habibie. Kenapa Pak Habibie? Karena Pak Habibie itu merasakan ya sunnahnya yang terpenuhi apa? Puasa Senin Kemis. Dan kecil sampai tua itu Habibie. Dia otaknya jenius. Jadi bukan karena sholatnya wajibnya. Itu ada yang ambil maksus. Ya kan wali itu karena ini, karena yang sunnah dan salawat wali juga. Mereka sudah Rasulullah kan wajib dikasih oleh Allah langsung Rasulullah. Kalau yang namanya wali kan kasih. Karena dia bisa mampu artinya mengangkat, memproses di dalam masalah dari mangkobah kan di itu kan ada mangkobah itu. Cuma nanti ada mas'ul, ada mas'ul.
dikenal, kalau pastur nggak dikenal, nggak dikenal orang. Nah, itu ada pastur. Bukan lain, ada pastur, ada pastur. Pastur mah orang Ayat itu lari, itu tidak ada lari kecuali. Kalau kita lanjutkan, Allah orang bersamawati, kemudian mau ardo. Kenapa di sini muhak yang mau nasali? Kalau ardo ukuran, karena al juga Allah ciptakan di dalam langit dan Allah ciptakan di dalam bumi bil hakti. Ayat Quran juga khalaqah, ya hakti dengan benar. Di sini kenapa kalau kata ulama tafsir, samawat di sini langit 7 macam, 7 lapis 7 macam. Kalau kita lihat yang pertama Allah ciptakan dari emas. Kemudian kalau bumi 7 lapis 1 macam. Bumi juga. Biar bumi betul. Kalau langit itu masing-masing itu. Ijazah yudhikum. Jika Allah menghendaki yudhikum, pasti menghilangkan Allah kepada kamu ayuhan nas, hai manusia. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Dan Allah akan menjadikan makhluk yang baru badalahu sebagai kamu, sebagai ganti kamu. Kalau Allah menghendaki, Allah hilangkan kamu. Dan Allah akan mendatangkan makhluk yang baru badalahu sebagai ganti kamu. Wa ma dzalika, tidak ada yang demikian khalqin jadid, makhluk yang baru. Allah kepada Allah yang aziz sadid, kepada Allah itu susah. Tidak ada atas Allah itu di aziz susah. Wa ma dzalika, tidaklah bi khalqin jadid, menjadikan dia makhluk yang baru. Allah kepada Allah di aziz susah. Ada Allah. Ya kalau menjadikan dari asal kagak ada bahan baku jadi ada kuasa, apalagi yang sudah ada. Allah tidak susah. Seandainya Allah berkata habiskan manusia di dunia ini diganti oleh Allah dengan makhluk yang baru lagi. Nah gitu. Tapi kalau udah banyak bisa jadi sih. Iya kalau bagus saja maka di Al-Quran walau la adamullahi nasa ba'dahum li ba'di dzaka sama wa al. Seandainya kalau tidak menolak satu sama lain, hancur itu juga. Untuk banyak orang yang soleh, banyak orang yang zikir, kan gitu. Yang nama di dalam hadis kutsinya, inilah ubimu adaban ala ahli al-ardi, fa idza ra'aitu ila ummali buyuti wa mutahabbina fiyya wa mustabirina bil ashar, soroktu anzabi anhum. Aku punya rencana akan menurunkan bencana pada ahli bumi, kata Allah. Tiba-tiba aku lihat masjid-masjid masih banyak orang yang beribadah, musola ramai, majlis taklim, majlis zikir, majlis taklim, nah gitu. Dan orang-orang banyak masyarakat kelompok-kelompok yang persatuannya cintanya karena aku. Dan banyak orang yang pada tua-tuaan tuh, yang bangunnya karena malu, pada istighfar kepada Allah, wa mustaqbilina bil ashar. Karena aku pandang itu sorot tuh aja di aku pindahkan bencana aku dari mereka gitu. Untuk masih pada orang-orang yang masih pada berzikir. Jadi kita himbau oleh orang ayu banyak zikir gitu. Nah kalau zikir kapan saja. Tapi kalau yang namanya istighfar, ada di antaranya tempat waktu yang tepat adalah mustaqbil bil ashar. Kalau tasbih yaitu pagi dan sore kan gitu. Uzkurullah dzikran katsira, berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kamu di waktu pagi dan sore. Berarti kalau pagi dan sore. Kenapa? Orang yang amalin tasbih itu hikmahnya bukan berat terasa ringan. Apabila dibaca tasbih pagi, satu hari sampai sore Allah beban berat diringankan. Dibaca sore dan sore sampai pagi Allah beban berat Allah ringankan. Sebab ini adalah tasbih ini amalan malaikat hamalatul arsy. Nah gitu. Aras yang paling Allah ciptakan paling gede adalah aras.
begitu habis itu ucapan alhamdulillah kata mereka kata Allah kata mereka nih ada alhamdulillah dari Nabi Adam alhamdulillah subhanallah alhamdulillah tahu gitu. Sampai kapan itu? Sampai Nabi dengan Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk bertauhid. Apa kalimat yang keluar dalam minum? La ilaha illallah. Kalimat Muhammad apa? Mengajak aras. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sampai kapan? Sampai datang Nabi Ibrahim. Itu 2 tahun kan? Apa Nabi Ibrahim ketika digeletak dan Ismail kemudian dorong lehernya ada kalimat dari Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Kata Nabi Ismail la ilaha illallah Allahu Akbar. Kata Ismail, kata Nabi Ibrahim Allahu Akbar walillahil hamd. Kata Allah mereka tambahin lagi ini ada Allahu Akbar dari Nabi Ibrahim. Nah gitu. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Begitu Nabi Muhammad jadi Rasul, Jibril menceritakan satu kalimat, maka Nabi Muhammad melengkapi kalimat wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu Nabi Muhammad yang menyempurnakan. Ini bacaan sampai berkaul utama paling abdul-abdulnya sunnah sholat sunat ada sunat tasbih yang baru setiap malam dan cuma sekali, sebulan sekali, setahun sekali, 10 tahun sekali. 10 tahun sekali sedang ada paling tidak seumur hidup belum merasa itu sebagai tasbih saking pentingnya. Malah kalau kita untuk punya target itu sebagai tasbih itu 40 Jumat non-stop. Kalau kamu mengeluarkan 2 rakaat kalau siap tidak 4 rakaat satu kali tahiyat begitu. Jadi ngadepin persoalan hidup tak beneran enteng dia tuh sampai tidak banyak kayak gitu masih bisa senyum gitu. Ternyata ya asal ngaji itu bisa baca bisa senang kita ya nggak perlu punya versi baik aja ada senang aja iya senang apa namanya sempat ketawa kayak gitu. Nggak tahu kalau tasawuf apa tasawuf kepada Allah ya Allah pokoknya saya mah gitu. Apa saya mah itu ya Allah kasih kepada orang-orang yang beriman. Saya cuma minta ridho engkau ya Allah. Gitu. Itu harta dunia dikasihkan ke orang-orang kafir yang membutuhkan. Saya mau minta satu ridho engkau ya Allah. Ini luar biasa ya. Ikhlas orang itu pas pertama dia begitu ridho Allah. Jadi dunia itu cuma sampai di tangan, jangan sampai di hati. Orang kalau dunia sampai di hati, apanya dunia? Hormat dan hargai orang karena dunianya. Kalau lihat kecil atau mana, udah lain makanya itu beda. Gitu, iya. Udah sudah undangnya. Kalau orang kecil yang undang nggak ada, kalau yang gede itu gitu. Sudah berarti tak. Sedangkan kata kira masa dunia di situ, orang kalau menghargai orang karena dunianya 2/3 keislamannya hilang. Seperlima keislaman kayak gitu. Apabila kenapa? Karena harta itu dan masuk hati. Ya harta cukup di dunia untuk apa? Untuk apa ya itu untuk nutupin aurat saja gitu. Ya makanya istilah fikih tasawuf gitu kan. Ya perlu diingat kan. Kalau tasawuf belum mantap fikihnya kata jadi orang banget kita. Gitu. Ibadahnya rajin tapi banyak pelanggaran. Gitu. Lepas ibadahnya kayak tasawuf tapi lepas kerjaannya mah. Gitu. Maka kata Anas bin Malik, man tafaqaha bi ghairi fikih bahwa jadi. Siapa orang yang mempelajari ilmu fikih, mempelajari ilmu fikih, mempelajari ilmu tasawuf, tidak mempelajari ilmu fikih seperti kafir jadi kafir yang tidak percaya akan adanya akhirat. Wa man tafaqaha bi ghairi tasawuf, siapa orang yang mempelajari ilmu fikih tanpa belajar ilmu tasawuf, maka tasawuf supaya dia banyak berbuat tasawuf itu ibadahnya wah luar biasa soleh banget, tapi luarnya itu ibadahnya jorok itu kan hatinya orang-orang pantem gitu. Maka di situ nanti ada apalagi tadi ilmu tahlil itu bagi ngaji orang lagi belajar bahkan harus satu soalnya 40 hari nggak ilmu gak masuk. Kalau bacanya berapa sumpah ya itu maka orang nggak tahu dari bersatan macam-macam berkaca karena ada yang ada waroknya ya bukan. Emang apa nggak warok masalah?
begitu ngaji boleh apa kita nongkrong itu juga. Mana kalau ada ya kalau bermusikan gampang banget. Ada yang kalah dia jangan kata ikan dulu apa dulu menangis. Ini bersih itu begini. Kalau apa yang pulang katanya ini. Songong-songongnya. Bukan ilmu masalah banyak masalah. Ikan kayak diserang. Saya kita penyampaian dan lebih dengan membaca yang kita sampaikan kita ingin ngamarin dia bagaimana orang nggak pengen ngamarin gitu. Tapi yang memang kita lakukan kita yang itu ya itu tidak ada dakwah batin namanya kan gitu. Kan kita itu bukan timbang artinya menuntut seperti ilmu yang kita sampaikan sudah diamalkan. Ya kan ilmu ilmu anak jam ilmi layu jaruna hatta teramal. Jadi karena bahwasanya ngumpulkan ilmu itu nggak diberi pahala, gitu. Hatta teramal sehingga mereka amalkan baru diamalkan. Kalau ada pahalanya, kalau itu kumpul-kumpulan, kan ada orang ilmunya banyak banget ilmu hari baru ditumpuk-tumpuk. Amal dia kagak, yang ada udah yang susah dikerjakan dia kagak juga kagak. Itu nggak ada pahalanya kalau diamalkan masalah ilmu, gitu. Dan kita sampaikan itu kan. Jangan sampai kesinggungan ayat kalau romakan indah bayi dan tak kudu marah dalam sangat besar dosanya apa yang kamu katakan kamu tidak mengerjakan. Nah gitu. Kamu bicara haram-haram dan ternyata di belakang itu kamu paling doyan yang haram. Bukan doyan, itu harus bikin doyan yang haram. Nah itu terjadi. Kita lanjutkan. Wa barazu ay kharaju dan keluar mereka ay khalan itu makhluk wa takdir dan dibacakan fihi pada wa barazu wa fi ma ba'dahu dan perkara sesudahnya barazu bil madi dalam bil madi ditahaqquqi hukumihi itu ditahaqquqi pertama yang akan datang ini tapi pakai ditakdirnya dengan bil madi sakti ya gitu sampai kalau taman gitu. Kenapa ya itu Muhammad sebenarnya kalau tapi kalau Muhammad itu mari saking berapa pakai takdir dengan film hadis saking yakinnya kayak udah dikerjakan gitu. Ditahaqquqi ini karena nyata haknya tidaknya itu baru jadi akan keluar al-khalani wa takbir dan takbir mimpi wa takbir ini jadi takbir dibacakan bahasa takdir kita lapan wa barazu fi wa fi ma ba'dahu dan perkara sesudahnya bil madi dan bil madi ditahaqquqi hukmi karena nyatanya akibat haknya diraih kepada Allah jami'an semuanya bakal dibangunkan dari kubur nanti kapan setelah tewas para Israfil dan kedua siapa yang paling dulu bangun Nabi Muhammad di Madinah apa yang dicariin aina ummati. Nah di situ ada ceritanya bangun dari kubur nanti digiring kepada mahsyar. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura iqra bima katabta min nafsika yawma 'alaika hasiba. Begitu bangun dari kubur akan ceritakan ada yang ceritakan tuh masalah korban itu kan. Gitu. Kalau yang minta paham belakangnya ya saya ingin baru itu dalamnya. Kan masih banyak orang untuk ngasih korban, mau minta paha belakangnya. Gitu. Kalau dikasih besok akan ngirim lagi. Nah, itu makanya korban itu yang perlu dikasih tahu adalah masalah aspek ilmunya korban sebab korbannya dua aspek itu, aspek ibadah dan aspek sosial karena sentuhannya kepada masyarakat langsung. Nah gitu. Maka setiap kita menjelang bulan haji selalu kita sampaikan. Karena udah murah orang itu, dia yang korban dia yang makan dagingnya. Jadi kita di situ dalam korban itu ada di kifayatul akhir itu menerangkan jadi ada nazar ya sekalian itu kita ngomongnya ada nazar itu nazar hukman ada nazar hakikatan. Ya. Nazar hukman itu artinya nazarnya bukan nazar tapi termasuk hukumnya nazar. Mana contohnya? Sebelum waktu sholat id kita binatang itu sudah disebut binatang korban itu sudah termasuk nazar. Bulunya juga boleh kecuali kalau
sebelah tetangga, korban sah maka nanti kenyang. Begitu. Tapi kalau kemarin sebelum sholat id kita itu jadi korban itu pengajar hukman namanya. Kalau hakikatan lah ini kalau dibaca nanti itu apa namanya nih kalau lulus jadi pokoknya nanti atau kalau kita ono apa tujuan kita hasil kita akan itu belajar hakikatan itu juga boleh. Ya maaf ya, dulu kan di kampung banyak kambing. Orang saking yakin ini buat korban. Sedangkan dulu nggak dijelasin seperti ini kan pada tahun dulu. Gimana tuh dulu kalau gitu? Apa diterima gitu? Ya kalau kita lihat pemahaman Allah, tergantung itulah haji. Selama dibentuk masalahnya dia nggak tahu, yaitu itu masih ada harapan untuk diampunan. Ya kan dulu kan bisa kita ngenerangin kayak gitu. Iya. Mohon maaf ya. Iya. Kita kan mungkin. Iya. Karena nggak tahu di lapangan. Dia berdasar penyampaian mungkin yang saya juga belum terang bagaimana. Ternyata kamu kan banyak kambingnya. Kambing bagus buat korban nanti kan gitu. Itu kita masuknya. Iya. Masuk. Karena ditanya ke tukang kambing buat apa? Buat korban. Ya sama. Iya. Itu nggak ada tukang kan. Nggak boleh. Kalau begini Bu, jadi kita korban, terus kita minta pahaknya, tapi untuk dibagikan ke saudara-saudara yang lain, nggak dimakan hak kita. Kalau nggak makan kita nggak apa-apa. Dan yang diharamkannya itu adalah yang makan kita, yang luar korban dan anak yang masih dalam pendampingan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatullah mengucapkan terima kasih. Kita selanjutnya Informasi kita pada Jumat kemarin. Hari ini ada kegiatan kerja bakti memperteruskan jalan yang ada di bawah, jalan alternatif, jalan batu tanah. Karena sudah terisi oleh hujan, sekarang kita kerja bakti diumumkan pada Jumat kemarin. Dengannya kalau tadi pagi hari pagi sore sudah selesai. Saya coba mengucapkan terima kasih bagi mudah-mudahan saya juga manusia juga bangsa dengan apa namanya siasati orang dia itu ada tukang TH tukang orang kita ngilang orang megang gitu kan Kesiram, susah gitu ya kesiram, kesiram aja dari apa si B sudah sehat sebelum orang yang bersangkutan yang campur renur sebagai subhan atau katanya yang memutuskan adalah bisa itu dari haram makannya mau diganti kalau nggak diganti baru haram ya balik korbannya nggak sah. saya amat ya. Berdosa. Yang nama bentuk ibadah kagak ada yang bekerja kaipian, sebut kaipian. Cuma ada cuma pahalanya dilaksanakan diterapkan, tapi ini kaipiannya hanya ilmu. Jadi udah boleh jadi ada kata-kata ibadah harus dengan ilmunya itu ya. Jadi orang-orang juga bermanfaat dari itu lagi. Apalah itu apa? Berkata al-Quran tidak tak malu orang yang kata lembut dan mungkin orang yang diikuti. Tidak boleh apa katanya orang-orang berkata yaitu orang-orang al-akbar mengikut isbah mengikut isbah karena bila kita sabar kepada orang yang bertakwa siapa al-bakir orang yang diikuti inna lakum kabahan punya kami bagi kamu kabahan ayam kami yang mengikuti para tulang mengawal kaum nol karena dari kami dengan bila di sesuatu bila minal ula daripada yang pertama dikawin untuk menjelaskan pasalnya itu yang kedua dikawin sebagian. Jadi orang-orang yang benar itu para pengikut itu berkata kepada orang-orang yang tahu orang yang diikuti inna kawan sesungguhnya kami bagi kamu
minal ula daripada apa min ula. Min yang pertama tadi lil abid untuk menjelaskan riwayat. Jadi ada min riwayat. Seperti riwayat tadi pantihu ma qawalakum minan nisa. Pantihu ma qawalakum minan nisa. Min riwayat itu apa sih ma qawalakum minan nisa? Sebab mengatakan dalam min dami itu min riwayat. Bayar daripada ma. Pantihu ma qawalakum minan nisa. Jadi minnya itu bayar apa? Lah daripada min itu. Nah, jadi min yang pertama itu ditabik. Wasani min yang kedua ditabik sebagian. Kalau berkata aku, lau hadainaku. Berkata orang-orang yang diikutin, lau hadainahu, jika Allah beri hidayah kepada kami, la hadainaku. Tentu kami menunjukkan kepada kamu. Ayolah aku, pasti kami menunjukkan kepada kamu dan kepada petunjuk. Karena kami dikasih hidayah oleh Allah yang tidak bisa tunjukkan kamu. Gitu. Mereka katanya begitu. Karena sebenarnya yudhilullahu ma yasha wa yahdi ma yasha. Memang nabi-nabi dulu juga, kalau Rasul dulu dua yang dihadapinya menyampaikan dakwah Islamnya yaitu ada yudhilullahu ma yasha wa yahdi ma yasha. Cuma kita syukuri bahwa kita termasuk kategori orang yang mendapatkan hidayah itu luar biasa. Itu dengan apa? Yaitu dari utusan Nabi kita percaya, padahal jarak jauhnya dari Mekah ke Bali jauhnya, kemudian jauhnya lagi. Dan kalau ada keturunan Nabi lagi, masya Allah itu perlu percaya. Pantas di mana perintahnya juga. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Nah, dalam mereka belum bilang. Jadi kalau kayak pun abdi ya gitu, ya cuman momennya yang tepat pada hari lahirnya, pada hari bulan lahirnya Nabi untuk menyatakan rasa gembira dengan utusnya Nabi. Jadi orang itu yang kita perlu kasih tahu, intinya waktu rasa gembira kita. Nah, gitu. Jangan setelah dulu kita ada perubahan gitu. Emang kayak sudah dan kerjanya kan gitu saya lagi. Ya supaya ada perubahan dari mulut ke mulut. Makanya bahasanya kan untuk apa itu? Itu untuk membina rukun mahabbah. Untuk membina rukun mahabbah. Sekarang rukun cintai. Sudah ada perubahan. Nah, gitu. Dalam pas itu kita menyatakan rasa syukur kita kepada Allah jadi umat Nabi Muhammad. Dengan rahmat alamin ini, walaupun bukan keturunan Nabi, kita termasuk para beriman dan bertakwa, termasuk wa'ala alihi. Jadi kita ketika ada orang baca wa'ala alihi, kita ketawa tuh. Di situ walaupun bukan keturunan Nabi, kan saudara Nabi kalau beriman tidak masuk keluarga Nabi. Ya kan maknanya wa'ala alihi ada dua. Kalau kata tukar balik tauhid, ada makna qaulin, ada makna ba'id. Makna qaulin itu setiap keturunan Nabi dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib itu keturunan Nabi. Kemudian kullu mukmin tabi'in itu makna baik. Setiap mukmin yang takwa walaupun tidak baru keturunan Nabi termasuk wa'ala alihi. Gitu. Kita jadi, nah itu dibela oleh ulama begitu. Jadi enaknya begitu kajian ulama Jadi kita ada rasa minder ya. Ya kan orang ada apa namanya tidak ada pada Allah mengatur Nabi untuk siapa pokoknya ini akromahum minta Allah kita tahu. Cuma karena masih ada jarak aliran Nabi tetap kita perlu menghormati. Nah gitu. Bahwa keturunan Nabi mah hampir nggak putus. Ada juga dari sananya ada Sayyidah Fatimah itu Hasan dan Husain. Hasan Hamai Husain para aulia gitu. Termasuk dari Solo, pantas yang bawa kita ini itu adalah agama Pulau Jawa adalah Wali Songo. Yang nama Indonesia itu memang yaitu di apa dari nama-nama Wali Songo yang 9 itu. Coba Indonesia kan udah 9. Itu dari 7 huruf itu nama itu nama Indonesia. Nanti kita lihat Indonesia berusaha berapa kan Indonesia siapa sih yang nama ini gitu Wali Songo. Jadi kalau yang 9 itu dari Indonesia itu itu bagi Ibrahim itu Ishak dan Ibrahim itu misalnya terus sampai zaman. Nah kalau banyak hal kita kaitkan dengan Nabi pernah mengatakan nanti akan lahir satu negeri. Kalau Indonesia belum nama Indonesia belum ada, tinggal Nabi ngomong gitu. Di bawah yaitu Hadul Istiwa yang penuh yang dikelilingi dengan air. Nah,
siapa yang mempertahankan sholawat dan istighfar. Nah itu tobat nasuha akan tobat nasional. Nah itu di samping ada segala macam akal sudah antisipasi. Cuma itu karena udah ngomong lagi, ya kalau kita pikirin aja. Nabi saja nyampaikan Al-Quran itu sampai 7 bacaan, tidak orang Jazirah Arab teh kaku banget. Yang penting Quran diterima, gimana bacanya mah? Apa dibaca? Wah, sewak ini kan ada 8 itu kan, apa 7 saja. Ujian Al-Quran sama tahun itu kenapa nyampaikannya emang Nabi nggak maksa lidah orang supaya kaya dunia. Nah, yang penting mau terima Quran, begitu. Tapi orang Indonesia, coba dah. Baik Quran bukan diturunkan di kita, tapi Quran Indonesia dikirim ke mata lidahnya mampu itu. Ini segera pun ada. Ya, Musyawarah pertimbangan menang internasional kan nggak betul orang Indonesia. Sedangkan orang orang Arab sendiri nggak itu luar biasa Indonesia. Jadi Indonesia mau kalau kita nih soal kita itu kan dia buktinya dengan banyak yang maulid Nabi aja di Indonesia. Nama nasi goreng itu adalah sebelum macam nasi uduk, nasi ulam, negara, nasi ramus, nasi kucing, nasi padang. Nasi bakar, nasi bakar, nasi kucing. Itu kan berkah. Walau ada Allah ada sawal malainya ada zina, sama saja atas kami ada zina. Apakah menurut Rasulullah sudah itu Rasulullah ya? Menurut perkataan Rasulullah mengerti. Ada zina. Sawal ada zina amsodarna malana bimahis. Sama adanya atas kami ada zina, apakah kami mengeluh? Amsodarna atau kami sama saja? Malana min mahis. Tidak ada bagi kami min mahis minnya kaidah. Berarti tidak ada artinya. Min mahis tidak ada bagi kami tempat apa itu kabur dari neraka. Aimal jahil mahis malana min mahis minnya kaidah. Jadi tidak ada mananya. Tapi kalau tidak ada di neraka artinya seperti Raisa kami sendiri, saya itu kami sendiri kami jahilai. Tapi kalau ada kami jahilai itu berantakan malah ada masanya itu kan. Raisa kami sendiri misli itu jadi malah ada masanya. Waqala syaitan wallahu a'lam bishawab. Satu dari kita hadis. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama kajian dan pengajian kitab tafsir Jalalain oleh Al-Qur'an Mukhtaram guru kita bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Firdaus dari Kencana. Semoga kita belajar pada pagi kajian hari ini bermanfaat bagi kita dan tentunya dapat kita realisasikan, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah di ahad yang akan datang kita akan bertemu lagi di frekuensi yang sama, Radio Hasan FM 101,6 MHz. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallallahu qultu lana wa nabiyyina min qabli. La ilaha ونعوذ بك من شر النار وما قبلها من قول وعمل وولد وطالب